Selamat malam, Sampurasun. Bertemu lagi dengan saya, Widi Atmadireja, di acara Surya Kanta Buana. Pada malam hari ini atau pada segmen kali ini, kita akan berbicara tentang bagaimana bertahan hidup di tengah pandemi ini. Pertanyaannya, banyak pengusaha UMKM yang gagal, bahkan hancur di saat pandemi ini. Bahkan ada juga yang tetap bertahan, bahkan ada juga yang malah beruntung di saat pandemi ini. Namun sebelum itu kita lihat data-data video berikut ini. Kita lihat kondisi UMKM pada saat pandemi. Ya, ternyata mengalami peningkatan sebesar 3,6%. Ya. Kemudian dan tidak tumbuh itu sebanyak 4,5%. Ya. Dan juga menurun ya atau close atau kalah pengusaha UMKM itu sebanyak 14,2%, bahkan sampai 15%, dan bahkan juga sampai menurun sampai 26%, dan bahkan tidak ada penjualan dari para pengusaha UMKM sebesar 36,7%. Kita lihat berikutnya ya. Ini digitalisasi pada sektor 5 sektor utama UMKM. Ya, digitalisasi ya. Ini ada 5 sektor ya. Ada satu sektor pertanian, perikanan dan perkebunan. Kemudian yang kedua sektor industri dan pengolahan. Kemudian sektor perdagangan, reparasi, perawatan mobil dan sepeda motor. Dan keempat, penyediaan akomodasi dan penyediaan makanan dan minuman. Dan kelima, sektor pengangkutan, pergudangan dan jasa lainnya. Nah, ini rata-rata digitalisasi itu kalau kita lihat dari data itu ternyata ya untuk sektor pertanian, perikanan dan perkebunan itu 5,91% ya. Ini membutuhkan bantuan infrastruktur internet sebesar 5,23% ya. Jadi memang rata-rata meningkat ya data digitalisasi ini dan bantuan infrastruktur internet ini bagi SDM kemampuan khususnya untuk pengusaha UMKM. Kita lihat slide berikut ini. Nah, ini dampak pandemi terhadap lapangan usaha. Ya, ternyata memang ada kalau kita lihat itu datanya yaitu hampir 92% itu yang terdampak itu di usaha akomodasi dan makanan dan minuman. Kemudian jasa lainnya itu 90% ya. Dan kemudian untuk transportasi, pergudangan yang terdampak itu hampir 90% juga. Kemudian untuk jasa konstruksi 87,94%, dan industri pengolahan sebesar 85,98%, juga perdagangan sebesar 84,60%. Artinya bahwa memang dampak dari pandemi ini memang merata. Rata-rata di sektor perdagangan dan sektor bisnis yang sifatnya retail memang sangat terkena imbasnya. Kita lihat berikutnya. Ini ada upaya mempertahankan usaha di tengah pandemi. Ya, jadi kalau kita lihat dari data ini, ternyata memang hampir rata-rata 30% itu menitipkan ke warung. Jadi ada joint business ya di perusahaan UMKM ini. Kemudian juga tetap menjual secara offline, ya artinya tetap bertahan tapi kita jualan seperti biasa ya, perjualan offline. Kemudian juga menambah variasi produk. Nah, ini juga banyak perusahaan UMKM yang tetap bertahan tapi menambah variasi produk. Dan juga ada penawaran melalui media sosial. Nah, ini yang sangat menarik. Karena apa? Sekarang ini media sosial itu memegang peranan yang sangat penting ya, khususnya di era pandemi ini. Karena apa? Kita bisa berjualan di lintas waktu dan lintas tempat. Kita coba berikut ini, lihat slide berikut. Nah, ini kita lihat e-commerce yang diproyeksikan akan terus berkembang pada saat pandemi. Kalau saya lihat di sini ya, rata-rata memang ada peningkatan ya penjualan di saat pandemi ini ya, khususnya perusahaan-perusahaan e-commerce atau marketplace yang ada di
di Indonesia dan di dunia. Ini rata-rata memang dari bulan Januari sampai Maret itu di atas 100% rata-rata peningkatan penjualan di masa pandemi di e-commerce. Utamanya untuk produksi makanan dan minuman sangat melejit, hampir 260%. Ya, di saat memang pandemi, banyak masyarakat yang isomat, tinggal di rumah, kemudian juga butuh makan dan minum, tentunya juga membutuhkan alat-alat atau berbisnis, yaitu makanya ini e-commerce sangat berkembang sekali, hampir 260%, ya. Dan ini akan terus meningkat seiring dengan waktu, mungkin untuk tahun-tahun ke depan juga akan semakin bagus dan akan semakin berkembang untuk usaha e-commerce ini. Kita lihat berikut ini. Ini salah satu bantuan yang dibutuhkan untuk pelaku UMKM di saat pandemi. Ya, jadi kita bersyukur bahwa memang pemerintah telah melakukan bantuan stimulus secara ekonomi ya di berbagai usaha ya, khususnya untuk pengusaha UMKM ya. Jadi dari data ini ternyata ya yang kuning menunjukkan adalah usaha mikro kecil, kemudian ini usaha besar. Nah, ini bantuannya ini yang kuning memang untuk bantuan yang usaha besar ini sangat sedikit, tapi yang sampai besar ini adalah pengusaha-pengusaha mikro atau pengusaha-pengusaha kecil ya, sampai 10 sampai 80 ya. Ini data ini berdasarkan sumber dari Badan Pusat Statistik bulan September 2020. Jadi belum lama ini masih datanya masih up to date ya. Artinya memang pemerintah telah melakukan bantuan secara stimulus ke masyarakat dalam bentuk bantuan sosial, termasuk bantuan langsung tunai untuk para pelajar, untuk para pengusaha, untuk masyarakat kecil semuanya ya. Jadi ini bantuan-bantuan yang dilakukan oleh pemerintah ya. Oke, dari semua yang saya sampaikan tadi, jadi memang secara merata bahwa pandemi ini telah meluluhlatakan di bidang usaha ya, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di negara kita, tapi di seluruh dunia ya. Sehingga apa? Banyak sekali orang yang memang terdampak ya. Banyak sekali orang yang kehilangan pekerjaan ya. Banyak sekali orang yang menganggur, termasuk banyak perusahaan-perusahaan yang tutup ya. Banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut karena memang pandemi. Tapi juga ada sektor-sektor yang lain yang memang karena pandemi ini malah jadi meningkat. Contohnya adalah perusahaan yang bidangnya adalah alat-alat kesehatan. Contohnya usaha yang penjualan masker misalnya. Usaha masker ini memang sekarang lagi kunci keberhasilan menjadi pengusaha di masker. Karena apa? Ini dari data itu bisa terjadi peningkatan sampai ratusan persen. Ya, termasuk alat-alat kesehatan, obat-obatan, termasuk juga alat-alat kesehatan untuk COVID ya. Itu juga banyak sekali dan banyak berhasil sekarang pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia. Selain kita juga masih bertumpu dari impor di negara lain. Mudah-mudahan mungkin ke depan juga pandemi ini akan terus berkurang ya. Dan dari data memang sekarang mulai melandai ya. Jadi rumah sakit juga sekarang yang sakit mulai berkurang ya. Kemudian tempat tidur juga sudah mulai berkurang di rumah sakit dan yang sembuh semakin banyak ya. Kalau kita bicara tentang masalah pandemi ya, memang banyak memakan kerugian yang sangat besar dari pandemi ini ya. Salah satu contohnya mungkin perusahaan yang sangat besar yang kita tahu yaitu Giant mungkin misalnya. Giant pada saat itu memang itu perusahaan yang sangat besar ya. Orang juga pada tahu bahwa memang Giant adalah perusahaan besar. Tapi ketika pandemi ini sepertinya memang tidak bisa berbuat karena memang kondisi tidak bisa bertahan imbas dari pandemi ini ya. Sampai Giant ini bisa merumahkan seluruh pekerja yang ada di Giant, hampir 8.000 pekerja, belum lagi perusahaan-perusahaan kecil yang ada di Indonesia ya, yang memang kalau kita bicara masalah data memang sangat besar. Belum lagi pengusaha-pengusaha UMKM yang terdampak dari pandemi ini. Kalau kita bicara data yang tadi memang sangat luar biasa ya, karena apa? Pandemi ini tidak bisa memilih-milih korban baik bagi pengusaha kecil maupun pengusaha besar. Termasuk mungkin di sektor keuangan, di sektor
otomotif, di sektor konstruksi, ya itu banyak yang menjadi korban. Ya, di sektor konstruksi mungkin yang sangat besar ya, banyak pengusaha yang sampai tidak bisa melanjutkan bisnisnya, sehingga itu menimbulkan kerugian ya. Jadi jangan kemana-mana dulu setelah pesan-pesan berikut ini.